Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat muslimah MPP Jawa Tengah. Kita ketemu lagi dalam acara akan diskusi atau sharing tentang kesehatan mental. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat sehat, rezeki untuk punya waktu bertemu dengan Anda semuanya, dan Masya Allah waktu ini sangat berharga ya. Salam dan salawat kita aturkan juga kepada Nabi besar uswah kita Muhammad SAW. Sobat muslimah MPP Jawa Tengah, ini kita akan membicarakan materi tentang kesehatan mental ya. Kesehatan apa ya itu? Mental health ya. Nah, mental yang sehat itu seperti apa? Sebetulnya di dalam negara kita ya ada undang-undang tentang kesehatan mental pada tahun 2014 ya. Bahkan pada tahun 2023 itu sudah dilengkapi adanya tambahan bagaimana upaya-upaya tetap menjaga kesehatan mental masyarakat itu dengan upaya preventif, upaya kuratif ya. Dan ini semuanya harusnya memang dilakukan. Ya, upaya-upaya ini dilakukan pada semua bidang, disampaikan dan dikondisikan. Tapi pada kenyataannya akhir-akhir ini justru permasalahan di masyarakat itu semakin ngeri sedap ya teman-teman ya. Ya, karena banyaknya kasus yang mungkin sangat berat ya di hati kita. Adanya pembunuhan, adanya bunuh diri karena sesuatu hal yang tidak bisa dicapai. Bahkan kalau mahasiswa itu banyak yang FOMO, terkena FOMO ya. Nah, itu rasa ingin tahu yang berlebih-lebihan. Jadi kalau dia tidak mendapatkan informasi itu, dia merasa cemas ya. Nah, itu suatu kondisi yang tidak sehat. Ya, tidak sehat. Kalau ingin tahu berlebihan itu tidak sehat. Apalagi kalau ingin tahunya itu berhubungan dengan pribadi seseorang yang tidak ada hubungannya dengan mata kuliah. Tapi kalau rasa ingin tahu ada hubungannya dengan mata kuliah, dengan keilmuan, bagus, itu mendorong seseorang untuk belajar, dan hasil belajar itu diharapkan bisa mendidik jiwa kita menjadi lebih tahu, itu menjadi kita menjadi bisa lebih tahu tentang diri kita juga ya kan ya. Nah, fenomena di masyarakat kita tidak demikian. Bahwa kenyataannya bahwa situasi politik yang ke arah sekuler hanya mementingkan mengukur keberhasilan itu dengan materi, ini mendorong seseorang perilakunya ya yang dikejar itu materi. Bahkan anak menjadi putus asa hanya karena tidak bisa misalnya juara kelas. Anak putus asa ya. Nah, kemudian bunuh diri. Kemudian kalau enggak pangkatnya tinggi, enggak punya mobil, menjadi kecil seolah bukan manusia. Aduh, nah ini kan hanya materi dan materi. Masya Allah, tidak akan pernah menyentuh kebahagiaan yang sejatinya ya. Nah, sekarang apakah kita akan terus seperti itu? Kita sebagai seorang muslimah yang mempunyai agama Islam ya, yang sudah memberikan memberikan panduan ya, atau memberikan petunjuk ya melalui Al-Quran, itu nggak pernah dibaca. Kalau dibaca nggak pernah tahu isinya. Nah, inilah yang ini saya khususkan untuk para muslimah terutama ya, harus selamat dulu dunia dan akhirat ya. Nah, baru nanti kalau penjenengan semua itu sudah merasa di situ menguasai, sampaikan kepada masyarakat luas ya, sehingga akan terbentuk suatu masyarakat yang madani ya, yang bisa melaksanakan Islam secara kafah istilahnya ya. Ya, jadi Islam melaksanakan Islam kafah itu berarti kita ini menjalankan kehidupan ini berdasarkan aturan syariat Allah sepenuhnya. Karena Allah menciptakan manusia itu lengkap dengan tuntunan hidupnya agar dia selamat dunia dan akhirat. Nah, perkaranya sekarang memang sulit ya kita bisa melaksanakan kegiatan Islam kafah ini apabila tidak ada dukungan. Kalau secara individu mungkin bisa, tapi kan nggak bisa secara umum karena kita hidup di dalam masyarakat yang luas. Kita tahu, temannya nggak tahu, ya kan?
Nah, kalau kita tahu, guru kita nggak tahu, maka cara mendidiknya jadi beda. Orang misalnya anaknya tahu, orang tuanya nggak tahu. Nah, inilah karena situasi yang memang belum kondusif. Situasi yang tidak kondusif inilah yang disebut dengan situasi sekarang ini. Kalau saya mengatakan itu karena politiknya ke arah sekuler, ya. Dan ini kalau sekuler ini yang akan terus-menerus mencetak generasi yang mentalnya tidak sehat. Dikarenakan apa? Setiap pengambilan keputusan dalam kehidupannya itu tidak berdasarkan syariat Allah, ya. Jadi Islamnya tidak kafah karena hanya mengambil yang enak saja. Wah, Islam, masuk Islam biar dapat rezeki ini, biar ini. Nah, itu kecil sekali, ya. Mari saudara-saudara muslimah dari MPP Jawa Tengah, kita bersama-sama kembali kepada Allah dan kita kembali bersama-sama mengajak teman-teman, rekan-rekan kita mengamalkan Islam kafah. Demikian saudara-saudara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di lain kesempatan.